Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Bagaimana kabar puan-puan? Sehat semua? Sehat, macam tak semangat. Alhamdulillah. Masih di dalam kitabun niyat dan kita alhamdulillah sudah menyelesaikan bab yang pertama, yaitu niat ulang alik ke masjid. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu niat bukan masuk masjid, duduk di masjid. Niat duduk di masjid. Kita sudah selesai niat yang pertama, kedua, dan ketiga kan? Sekarang kita akan masuk niat keempat. Oke. Niat yang keempat daripada niat duduk di masjid adalah niat murabatoh. Niat apa? Murabatoh. Murabatoh ini apa ya? Kalau bahasa Arabnya itu mengikat. Mengikat. Maknanya ketika Anda masuk ke masjid, Anda mengikat diri Anda di masjid, mengikat jiwa Anda di masjid, sekiranya tidak keluar kepada maksiat. Itu namanya apa? Murabatoh. Murabatoh. Ada semacam ikatan antara Anda dan masjid. Ketika Anda masuk masjid macam semacam ini, sekarang ini kita di dalam masjid At-Taqwa. Karena masjid itu bukan hanya bawah saja, atas sampai langit ketujuh, bawah sampai bumi ketujuh tetap masjid. Tetap masjid. Ketika kita masuk masjid, kita berniat di dalam masjid itu untuk murabatoh. Makna murabatoh, kita mengikatkan jiwa kita ke masjid. Sekiranya kita jadikan masjid ini macam checkpoint. Kita akan terus kembali ke situ, kita mengikat diri kita di dalam masjid itu, setelah pergi, balik. Setelah pergi, balik. Setelah pergi, balik. Ketika kita di masjid, kita berniat bahwasanya masjid itu adalah tempat di mana kita mengikat jiwa kita. Sekiranya kita tidak keluar daripada masjid itu untuk bermaksiat. Maknanya masjid itu adalah ikatan kita. Kalau di masjid, confirm kita tak maksiat. Karena itu, pondok di Hadramut itu namanya ribat. Kenapa? Karena ribat itu tempat di mana orang itu terikat. Tidak boleh bermaksiat. Hanya kelas, makan, sholat. Macam itu saja. Begitu pula, ketika kita di masjid, kita mengikat diri kita dengan masjid. Sekiranya dengan ikatan kita di masjid, kita tak bermaksiat. Karena itu, kalau keluar daripada masjid At-Taqwa, ikatkan diri Anda dengan masjid At-Taqwa. Sekiranya Anda bukan keluar dari masjid At-Taqwa, tapi Anda keluar dengan masjid At-Taqwa. Sof tengok. Maknanya, spirit masjid At-Taqwa, spirit kelas ini Anda keluar bersamanya. Dulu ada pesantren di Hadramut sampai sekarang, pesantrennya pondoknya Habib Umar, namanya Darul Mustafa. Ada budak cakap ke Habib Umar, "Habib, saya sudah nak keluar dari Darul Mustafa." Maknanya dia sudah graduate. Habib Umar membenarkan perkataannya, Anda tidak akan pernah graduate dari Darul Mustafa.
maknanya hidup Anda akan terikat. Maknanya Anda keluar dengan akhlak Darul Mustafa. Anda keluar dengan ilmu Darul Mustafa. Di mana-mana, kemanapun Anda pergi, kemanapun Anda ada, ilmu Darul Mustafa, akhlak Darul Mustafa akan tetap bersama Anda. Begitu pula ketika Anda masuk ke masjid, ini bukan hanya masjid, tapi semua majelis taklim, semua majelis maulid, ketika Anda keluar daripada majelis itu, jangan kira kita keluar selesai, tak. Kita bawa spirit, kita bawa semangat, kita bawa akhlak majelis maulid di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah banyak sekali orang-orang itu mengatakan bagaimana bulan Ramadan yang dikabulkan. Orang yang dikabulkan puasa bulan Ramadannya adalah orang yang boleh untuk membawa spirit Ramadan setelah Ramadan. Maknanya kita kalau Ramadan, Masya Allah, sholat maghrib pasti di masjid, nanti sholat isya pasti di masjid. Tapi setelah Ramadan hilang semua. Sholat isya sendiri, sholat ini sendiri. Jangan. Habib, saya kalau Ramadan semangat ibadah saya tinggi, Masya Allah. Quran itu 1 bulan boleh hatam 30 kali. Boleh hatam apa? 30 kali. Semangatnya menggebu. Kenapa? Ramadan. Tapi setelah tanggal 2 Syawal, alamak, 3 ayat saja penat. 3 ayat saja penat. Maknanya Anda tidak mengikatkan diri Anda dengan Ramadan. Ramadan yang dikabulkan adalah bagaimana Anda membawa spirit Ramadan, membawa semangat Ramadan sampai ke setelah Ramadan. Dengan adanya spirit Ramadan, maknanya Anda mengikatkan diri Anda dengan Ramadan. Itulah makna murabatoh. Ketika Anda ke masjid, Anda ikatkan jiwa Anda ke masjid. Akhirnya di mana-mana Anda dengan masjid Anda, di mana-mana Anda dengan semangat sholat berjamaah. Di kelas ini, jangan setelah kelas ini selesai, sudah, jangan macam itu. Tapi bawalah spirit kelas ini sampai di luar kelas. Maknanya di mana-mana, nah apa-apa, niat dahulu. Itulah spirit yang benar. Itulah makna murabatoh. Yanwil murabatoh bintidori sholat. Saya akan tetap niat untuk mengikatkan jiwa saya ke masjid dengan cara saya menunggu sholat. Walaupun waktu sholat belum masuk. Sof, tengok, waktu sholat masih belum masuk, tapi saya sudah menunggu sholat. Kemarin ada yang tanya kepada saya, Habib, saya sholat zuhur, tapi setelah saya assalamualaikum warahmatullah, baru adzan zuhur. Maknanya ketika dia sholat, adzan zuhur belum masuk lagi, belum masuk. Setelah saya sholat baru masuk waktu zuhur. Yang disunnahkan adalah, sekarang kan waktu zuhur pukul 1 suku kan, 1 suku masuk zuhur. Sebelum 1 suku, Anda kena menunggu sholat. Anda kena menunggu sholat. Dan itu adalah fadilah. Itu adalah fadilah. Para fuqaha mengatakan, intidorus sholati sholatun. Menunggu sholat, sholat. Maknanya walaupun Anda tidak sholat, tapi Anda menunggu sholat, 15 menit. Oh, sholat zuhur pukul 1 lebih suku. Saya datang pukul 1. 15 menit itu Anda dihitung sholat. Walaupun Anda tak sholat. Seronok kan? Anda diam saja. Apa niatnya? Saya niat menunggu sholat, Habib. Saya tak sholat. Saya mungkin menunggu sholat. Saya kirim message. Saya update status menunggu sholat. Saya apa? Menunggu sholat. Oleh Allah diberi pahala Anda sholat. Walaupun Anda tak sholat, Anda cuma menunggu sholat. Mungkin Anda melamun, fikir dunia, fikir politik, fikir anak, fikir mahalnya tuition ini. Tunggu sholat. Saya bila-bila ketika tunggu sholat, saya pikir alamak mahal sangat tuition PhD ini.
Walaupun saya tak sholat, saya fikir kemana-mana, tetap Allah beri saya pahala sholat. Kenapa? Karena hadis mengatakan intidorus sholati sholatun. Menunggu sholat adalah sholat. Kenapa macam itu? Itu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sholat pun kita diberi pahala sholat. Yanwil murabatah bintidoris sholati ba'da sholah. Oh, baru saja sholat duhur selesai Habib, saya tak nak pulang ke rumah. Saya tetap ingin mengikatkan diri saya ke masjid dengan cara saya menunggu waktunya sholat asar. Alamak, sholat duhur selesai pukul 1:30, asar akan sholat pukul 5. Dari 1:30 sampai pukul 5, 3 jam setengah. Maknanya 3 jam setengah ini walaupun Anda tidur, Anda baca wirid, Anda apa, Anda dihitung sholat. Seronok kan? 3 jam setengah. Ada yang kuat sholat 3 jam setengah? Saya dulu pernah di Hadramut ini sholat rawehnya macam-macam. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang awal-awal waktu, ada yang akhir-akhir waktu. Jadi Anda boleh sholat taraweh terpulang kepada Anda. Darul Mustafa sholatnya itu pukul 9 malam, dan setiap 1 rakaat 2 juz. Saya pernah ikut awal-awal, habis tak mau ikut lagi saya. 2 jam dari awal sampai akhir berapa? 2 jam. 20 rakaat 2 jam. Maknanya ketika kita sholat taraweh 2 jam, lutut kita sakit. Apalagi yang punya penyakit apa? Rematik. Apa yang bilang asam urat bilangnya. Yang kalau kolesterol, asam urat, kakinya macam sakit. Apa sakit apa itu? Itu orang-orang tua-tua biasanya. Osteoporosis. 2 jam nak berdiri macam ini, 2 jam. Saya mohon ampun Habib, 5 menit saja saya tak kuat. Untuk sholat saja saya kena pakai kursi. Terus macam mana Habib? Takyah sholat, tunggu saja sholat. So, ini banyak orang tak tahu, tapi memang seperti itu. Di dalam fikih pun disebutkan pasal ini, bahwasanya menunggu waktu sholat di masjid, Anda dihitung sholat. Walaupun Anda tak sholat. Bayangkan kalau Anda menunggu dari zuhur ke asar 3 jam setengah, Anda cuma duduk, tapi Allah anggap Anda sholat. Saya tak tahu pahalanya sebesar mana, tapi untuk boleh macam itu susah sangat. Baru tunggu sekejap, anak menangis lah, suami menangis. Bintidari sholati ba'da sholah kama qila fi tafsiri qaulihi ta'ala, seperti apa yang sudah dikatakan di dalam tafsir ayat ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru. Apa kata-kata isbiru maknanya? Bersabarlah. Wasabiru apa? Berusaha untuk sabar. Saya tak bisa sabar Habib. Ya kalau tak bisa ya usaha. Sabar, setiap mau marah sabar. Kalau tak bisa sabar, pura-pura sabar. Memang macam itu. Ada orang, katanya Rasulullah, menangislah. Kalau tak boleh menangis, berusahalah untuk. Kalau tak boleh berusaha, berpula-pulalah untuk. Lama-lama Anda akan boleh untuk menangis. Pertama, bersabar. Saya tak boleh sabar ya Habib. Usaha untuk sabar. Marah, ingat astagfirullahaladzim. Sabar itu adalah inda sodmatil ula. Ketika
pukulan pertama dialah sabar. Sabar itu adalah seseorang boleh berbuat tapi dia tak berbuat. Itu namanya Ada seorang wanita, anaknya meninggal, menangis. Wah, orang-orang zaman dahulu kalau menangis bajunya disobek-sobek, rambutnya dijambak-jambak macam ini, sampai berteriak-teriak, wah, anak saya mati. Rasulullah tengok, perempuan, sabar. Apa? Sabar. Diam kamu. Yang mati bukan anakmu, tapi anakku. Kamu ini coba anakmu yang mati, kamu akan juga sama seperti ini. Akhirnya wanita ini malah marah-marah kepada Rasulullah. Rasulullah diam saja. Kalau kita, sudah saya nasihati buat macam ini pula, dasar tak tahu diuntung, macam itu kan, kita marah-marah balik. Rasulullah diam saja. Orang-orang yang tengok wanita ini marah ke Rasulullah, setelah Rasulullah pergi cakap apa? Tadi itu yang Anda marahi Rasulullah. Alamak, saya tersilap, saya marah kepada Rasulullah. Langsung Rasulullah dikejar ke rumahnya, ketok-ketok pintu. Ya Rasulullah, sekarang aku sudah sabar. Tadi macam mana? Tadi belum. Sekarang sudah ya Rasulullah. Sekarang sudah. Apa katanya Rasulullah? As-sabru inda sodmatil ula. Sabar itu di pukulan yang pertama. Pertama Anda kena, sabar. Setelah lama 2-3 hari, rasa sakit akan hilang. Sabar setelah 2-3 hari tak ada guna, karena Anda tidak akan susah. Tapi ketika hari pertama kena, sabar. Astagfirullah. Ketika meninggal cakap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau tidak bisa, berusahalah, terus berusaha. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus berusaha. Setelah Anda sabar, robitu, ikatkan diri Anda di sesuatu yang terus mengingatkan Anda untuk sabar. Apa itu? Guru Anda, masjid, pondok, kelas, kitab. Sabarlah, berusahalah untuk sabar. Setelah Anda berusaha untuk sabar, untuk terus mengingat tentang kesabaran, ikatkan diri Anda ke sesuatu yang setiap Anda tengok sesuatu itu Anda boleh ingat sabar. Jangan tengok sesuatu yang terus bikin Anda tak sabar. Tengok jam, setiap hari tengok jam. Macam mana Anda nak sabar? Karena setiap hari tengok jam. Tengok sesuatu yang boleh membuat Anda sabar. Tengok para wali, bersolawat. Terus ikatkan diri Anda dengan hal-hal semacam itu agar Anda boleh sabar. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah, semoga kalian berjaya. Kata-kata semoga itu kalau yang cakap Allah dan Rasulnya, kalau kita kan semoga kan harapan kan. Belajarlah sebelum exam, semoga berjaya. Semoga ini mungkin berjaya, mungkin tak. Saya dulu ketika amik tauliyah di Negeri 9, muftinya cakap semoga berjaya. Semoga berjaya. Kata-kata semoga ini adalah doa. Apa? Dari kita adalah doa, tapi dari Allah dan Rasulnya confirm. Bertakwalah, confirm kalian akan berjaya. Confirm kalian akan berjaya karena Allah tidak berdoa. Allah yang memberi jawaban dari doa. Karena itu kata-kata wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah, kalian pasti akan berjaya. Yakni al-murabatata fil masajid bintidori sholati ba'da sholat. Para ulama mufassirin mengatakan bahwasanya warabitu adalah ikatkanlah diri kalian, murabatah, di masjid dengan cara menunggu sholat setelah
sholat. Dengan cara itu, jiwa kalian akan terus terikat dengan masjid. Itu memang penting, Puan. Bukan maknanya ikatan itu hanya ikatan batin saja, bukan hanya itu. Akan tetapi ada ikatan zahir juga. Bagaimana ikatan zahir? Sebelum ada ikatan batin, ada ikatan zahir. Ikatan batin tanpa ada zahir, sikit faedahnya. Karena itu saya cinta kepada Nabi. Itu ikatan batin. Kalau memang Anda cinta sama Nabi, ada ikatan zahir. Apa itu? Sholawat. Banyak-banyak sholawat. Sholawat zahir karena orang boleh tengok. Apa ikatan zahir kepada cinta kepada Nabi? Mengikuti semua perintah Nabi. Sholat, zakat, puasa, semua perintah kita ikutin. Ikatan batin tanpa ada ikatan zahir, sikit. Oh, saya cinta kepada wanita itu, percuma, nikahi. Ada ikatan zahir. Ikatan batin tanpa ada ikatan zahir, sikit faedahnya. Begitu pula saya suka dengan Masjid At-Taqwa. Suka tapi tak pernah sholat di sana. Apa guna? Kalau memang Anda suka dengan sebuah tempat, Anda kena banyak-banyak murabatoh di tempat itu. Apa makna murabatoh? Makna murabatoh adalah Anda ikatkan jiwa Anda ke tempat itu dengan banyak-banyak intidharus sholah ba'da sholah. Setelah sholat Anda tak pulang, Anda tunggu sampai sholat berikutnya. Kalau kita tak ya, susah-susah, kita tunggu saja sholat isya. Setelah maghrib kita di masjid, kita tunggu sholat isya. Tapi kalau suruh tunggu sholat zuhur setelah sholat subuh, saya minta ampun mulai sekarang. Oh, saya nak tunggu sholat subuh sampai sholat zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh. Istri marah. Istri marah. Tak pulang-pulang. Yaknil murabatata fil masjid bintidori sholati ba'das sholah. Qala sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'ud darajat. Di dalam sebuah hadis dikatakan, wahai para sahabat, mau tak saya beritahu sebuah amalan yang mana amalan itu akan menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa dan mengangkat derajat. Apa katanya para sahabat? Qalu bala ya Rasulullah. Iya, wahai Rasulullah, kami ingin. Qala kathratul khuta ilal masajid. Kathratul khuta ilal masajid. Banyak-banyak melangkah ke masjid. Karena itu kalau boleh ke masjid, jangan pakai kereta. Berjalan kaki. Masjid dekat saja memakai kereta. Penat Habib, ya memang karena penat itu pahalanya banyak. Kalau tak penat pahalanya akan sedikit. Juga jangan juga, Habib, rumah saya di TTDA, saya nak ke masjid Sungai Besi. Alamak. Kenapa? Langkahnya banyak. Juga jangan macam itu. Akhirnya nanti tak sampai-sampai. Tersilap jalan pula. Maksud saya adalah kalau nak ke masjid di dekat rumah, surau dekat rumah, jangan memakai kereta, berjalan kaki saja. Dulu ada salah seorang sahabat, rumahnya sedikit jauh daripada rumahnya sedikit jauh daripada Masjidil Haram. Dia nak jual rumahnya, nak beli rumah dekat Masjidil Haram dulu. Sekarang sudah tak mungkin beli rumah dekat Masjidil Haram. Mahalnya macam orang gila di sana sudah. Yang boleh beli itu sultan-sultan saja. Dulu di zaman Rasul ada seorang nak jual rumah dia, nak beli tanah dekat Masjidil Haram agar tidak terlalu jauh ke masjid. Oleh Rasulullah ditegur, jangan.
jalan Anda ke masjid, setiap langkah Anda ke masjid akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maknanya setiap langkah adalah pahala. Kalau kita drive, ada langkahnya? Tak ada langkah. Oh Habib, kalau drive setiap putaran tayar, tak ada macam itu. Setiap putaran tayar ada pahala, tak ada. Rasulullah SAW cakap khuto, langkah. Kenapa? Karena melangkah ke masjid itu memerlukan tenaga, memerlukan penat. Dan setiap Anda penat, semakin Anda penat, pahala akan semakin banyak. Memang yang namanya pahala itu semakin besar, tenaganya semakin banyak, pahalanya. Itu untuk orang-orang biasa. Untuk ulama, semakin banyak niatnya, semakin banyak pahalanya. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak pahalanya. Wa kathratul khuta ilal masajid wa isbagul wudu alal makarih. Begitu pula di antara hal-hal yang menghapus dosa dan mengangkat derajat, menyempurnakan wudu di dalam waktu-waktu yang susah. Alhamdulillah, benar, alhamdulillah. Tak ada salju di Malaysia, tak ada salju. Alhamdulillah, kita di Malaysia ini nak wudu pakai semua sunnah pun oke. Hawanya standar, air pun banyak. Anda di Jordan sudah dingin, air pun sikit. Oh, saya nak membasuh tangan 3 kali. Kawan Anda boleh marah, boleh gaduh dengan kawan Anda. Kenapa? Karena Anda guna banyak air. Begitu pula ketika musim dingin. Kalau tak pakai heater, Anda tak akan boleh wudu. Saya pernah sekali heater mati. Pagi-pagi subuh-subuh saya mandi. Setelah mandi saya sakit 3 hari. Kenapa? Karena terlalu dingin. Bagaimana dalam keadaan dingin itu Anda menyempurnakan wudu Anda? Kalau masa-masa dingin kita wudu, yang ada di otak kita yang penting sah. Sudah, wajibnya saja selesai. Wudunya tak sampai 1 menit, yang penting sah. Loh, memang kalau Anda nak cakap sah, memang sah. Akan tetapi, apakah wudu Anda yang seperti itu akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah? Pahala yang besar adalah bagaimana ketika di dalam waktu yang susah Anda boleh menyempurnakan wudu Anda. Wah, itu kalau boleh dahsyat. Saya punya kawan di Turki. Dulu kawan saya ketika di Jordan belajar bersama dengan guru saya Syekh Said Foda. Dia dari Turki. Rumahnya itu di kota namanya Ardrum. Dia cakap, Habib, di rumah saya itu kalau musim dingin kami tak guna peti sejuk. Alamak, macam mana? Ya, kalau ada daging kami letak di depan jendela saja. Ada buah kami letak di depan jendela, tak akan busuk. Karena di rumah di Ardrum 35 di bawah 0. 35 di bawah 0. Padahal saya di Jordan itu 9 di bawah 0, 7 di bawah 0. Itu saya sudah macam nak mati itu sudah. Tak kuat. Dia biasa pakai baju macam ini. Tak pakai heater, tak pakai apa. Biasa Habib, kami di rumah sudah 35 di bawah 0. Ketika dingin 35 di bawah 0, bisa tak Anda wudhu dengan sempurna? Kalau Anda boleh buat itu, ketika itu dosa Anda akan hilang dan derajat Anda akan naik. Suf, tengok. Itu namanya isbagul wudu fil makarih. Apa di situ translate-nya? Ya? Hah?
Oke, terus? Sempurnakanlah itu saja. Bukan. Bukan hanya menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan wudhu di waktu yang sulit. Kalau menyempurnakan wudhu biasa semua boleh. Kenapa menyempurnakan wudhu? Kenapa amal ini boleh untuk membuat orang dihapus dosanya, ditingkatkan pahalanya? Tak ada suatu yang penat. Tapi kalau kita menyempurnakan wudhu di waktu 35 di bawah 0, nah di situ baru Anda hebat. Baru Anda hebat. Itulah makna isbaghul wudhu fil makarih. Apa? Isbaghul wudhu fil makarih. Maknanya Anda menyempurnakan wudhu di waktu-waktu yang sulit. Menyempurnakan wudhu di waktu-waktu yang sulit. Dan yang setelahnya wantidoru sholati ba'da sholah, dan menunggu sholat setelah sholat. Maknanya setelah sholat itu selesai, Anda disunnahkan untuk tidak pulang. Tunggu sampai sholat setelahnya datang. Kira-kira bisa, Puan? Kita coba nanti saja sholat duhur. Setelah selesai sholat duhur, jangan pulang. Tunggu sampai sholat. Asal alama, anak tak makan, Habib. Anak tak ada yang masak, suami tak ada yang masak. Penat kan? Tapi kalau Anda boleh buat sesuatu yang penat, derajat Anda akan naik dan dosa Anda akan diampuni. Karena di dalam Islam itu semakin penat amalnya, maka semakin besar pahalanya. Katanya Rasul, fadzalikumur ribat. Itulah sebenarnya yang dikatakan ribat, ikatan. 3 hal ini adalah bagaimana kita mengikat diri kita agar tidak bermaksiat. Kita ikatkan diri kita dengan 3 amal perbuatan ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, muntadirus sholati ba'da sholati kafarisin yashuddu bihi farasahu fi sabilillahi ala kashihi shalla wa malaikatus samawat ma lam yuhdis au yaqumu fir ribat. Orang yang menunggu sholat setelah sholat, maka pahalanya macam faris, tentara, mujahid, orang yang berjihad, orang yang menunggang kuda di jalan Allah. Maknanya berjihad di jalan Allah dengan cara menunggang kuda, dan dia yashuddu farasahu, dipacu kudanya di sabilillah, dan dengan itu wa malaikatus samawati sholat. Orang yang menunggu sholat setelah sholat, dia akan mendapat 2 keistimewaan. Yang pertama, pahalanya dia macam orang yang berjihad fisabilillah. Saya pikir-pikir sekarang memang penat juga menunggu sholat setelah sholat, susah. Karena itu pahalanya macam orang yang berjihad fisabilillah. Selain itu, malaikat akan berdoa untuk dia, meminta ampun kepada dia selama dia belum batal wudunya. Selama dia belum batal atau dia belum melakukan amal perbuatan yang lebih besar. Ada beberapa amal perbuatan yang lebih besar. Kalau dia terus melakukan itu selama dia belum berhadas, belum batal wudhunya, dan belum untuk melakukan ribat yang lebih besar lagi, maka dia dianggap orang yang berjihad di jalan Allah, dan dia juga dianggap
dan juga dia dimintakan ampun oleh para malaikat. Itulah niat yang keempat, adalah berniat untuk murabatoh. Niat yang kelima, sebelum saya teruskan niat yang kelima, ada yang nak tanya pasal ini? Sila. Kena di masjid. Kena di masjid. Karena kalau di rumah nanti niat menunggu sholat boleh apa ya? Sudahlah, saya memasak sekalian menunggu sholat. Saya nak main game sekali menunggu sholat. Memang kena di masjid. Karena di situ intinya Anda menunggu sholat itu di masjid agar memang benar-benar pure ketika sholat Anda ikut sholat. Tapi kalau di rumah banyak, saya kira banyak godaan. Nanti memasaklah, mencucilah. Akhirnya dia tidak pure untuk menunggu sholat. Dia mencuci sambil menunggu sholat. Akhirnya dia tidak pure menunggu. So, ketika dia tidak pure menunggu sholat, makna ribat itu hilang. Makna ribat itu hilang. Karena itu Anda kena ke masjid. Anda kena ke masjid. Mudah kok. Sebelum adzan 10 menit Anda ke masjid. Nanti setelah sholat 10 menit Anda pulang. Minimal Anda dihitung 10 menit macam berjihad fisabilillah. Dan nak tanya lagi? Nanti itu niat yang keenam. Itu niat yang keenam. Sekali niat i'tikaf. Ada yang tanya lagi? Insya Allah kalau Anda pure macam itu, insya Allah juga dihitung Anda murabatoh fil masjid. Niat yang kelima, ketika Anda ada di masjid, yanwi bihi kaffa sam'ahu wa basarahu wa lisanahu, yanwi bihi kaffa sam'ihi wa basarihi wa lisanihi wa jawarihihi anin nahi. Ketika Anda di masjid, Anda berniat untuk menjaga pendengaran, mata, dan lidah daripada bermaksiat. Memang benar, siapa yang nak menggibah di masjid? Siapa yang nak menggibah? Maknanya ketika Anda masuk masjid, hal-hal yang bisa membuat panca indera kita ini bermaksiat akan hilang. Berbeda kalau kita di luar masjid, keluar saja dari TTDI, mungkin tengok wanita tak pakai tudung. Saya tadi mengajar di beberapa tempat, baru keluar dari tempat mengajar, ada wanita tak pakai tudung, baru keluar. Baru masuk LRT, baru masuk. Macam-macam makhluk Allah ada. Macam-macam makhluk Allah ada. Tapi di masjid orangnya macam ini semua kan, tutup aurat, pakai tudung, semuanya taat semua. Ketika kita masuk masjid, kita berniat untuk mengkontrol semua panca indera kita daripada bermaksiat, menghalangi mulut untuk bermaksiat. Maknanya di masjid tidak akan ada yang menggibah, tidak akan ada yang menggibah. Tapi tak tahu lagi sekarang dengan adanya WhatsApp, mungkin menggibah di masjid pun juga boleh. Begitu pula dengan adanya handphone, tengok yang bukan auratnya di masjid pun juga boleh. Karena itu saya sering tengok di masjid itu, tolong silent kan telepon bimbit. Kalau saya jangan silent kan, matikan. Bahkan jangan bawa telepon bimbit. Letak telepon bimbit di rumah, baru Anda ke masjid, agar Anda benar-benar fokus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam tawaf
disunahkan ketika Anda tawaf di Ka'bah, itu Anda memutus semua hubungan duniawi. Maknanya konsen kepada tawaf. Guru saya cakap, dan hubungan duniawi yang paling kuat adalah handphone. Adalah handphone. Kalau ada handphone, tengah-tengah tawaf pun Anda boleh bermain handphone. Tengok WhatsApp, tengok Instagram, tengok Facebook. Karena itu kalau tengah-tengah tawaf, tak yah bawa handphone, konsentrasi. Ke masjid pun bukan matikan telepon bimbit, tapi jangan bawa telepon bimbit, agar kita boleh fokus kepada ibadah lillahi ta'ala. Wa tarahhubihi bil julus. Kata-kata tarahhub ini maknanya menjadi rahib. Apa rahib itu ya? Orang Kristen itu apa? Nan. Itu yang perempuan. Laki-laki apa namanya? Priest. Ini yang sekarang namanya priest. Zaman dahulu orang-orang Kristen itu kalau ingin beribadah kepada Allah, mereka macam ini. Saya wakafkan diri saya untuk beribadah. Dia tak menikah. Bahkan sebagian itu, maaf, kemaluannya itu ada alat macam dipotong telurnya itu, agar tidak bisa untuk menikah. Kenapa? Karena dia nak pure 100% hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kalau orang Indonesia cakapnya dikebiri? Sama ya. Dulu ada, dulu zaman dahulu itu ada beberapa orang, tapi ini biasanya hamba sahaya. Hamba sahaya diwakafkan oleh tuannya untuk menjadi khidmat Masjidil Haram. Lah, Masjidil Haram atau Masjidil Madinah atau Masjid Al-Aqsa itu kan bukan cuma laki-laki, perempuan pun juga ada. Macam mana laki-laki nak atur-atur perempuan? Dia masih ada nafsu, masih ada syahwat. Macam mana? Dikebiri. Dikebiri ini haram. Tapi untuk hewan sunnah. Mengkebiri hewan, ada cara-cara mengkebiri hewan. Ada cara-cara mengkebiri hewan. Karena hewan ini kalau dikebiri akan tambah gemuk. Begitu pula laki-laki kalau dikebiri tambah gemuk. Tambah gemuk. Dulu tarahub itu, orang-orang Kristen kalau nak tarahub buat macam itu. Saya nak konsen, fokus beribadah kepada Allah, saya tak nak menikah, saya mengkebiri diri saya sendiri. Di dalam umat Islam, kalau nak fokus beribadah kepada Allah, tidak boleh untuk berbuat semacam itu. Bukan hanya mengkebiri, dia berbuat sesuatu untuk menjadikan dia tak boleh mempunyai anak, laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki buat atau ada sekarang bypass yang buat tidak bisa hamil. Perempuan pun ada macam itu. Ada bypass yang buat wanita tidak mungkin hamil. Ada yang tidak bisa hamil sementara, itu tak apa-apa. Mungkin buat spiral atau minum obat, tak apa-apa. Yang tidak boleh membuat rahimnya selamanya tidak bisa hamil, itu yang haram. Dulu orang-orang Kristen buat macam itu. Tak boleh, saya tak nak menikah, saya akhirnya alat vitalnya itu dikebiri. Di dalam Islam tak boleh macam itu. Fokus beribadah dengan Allah dengan cara menunggu sholat setelah sholat. Bahkan kalau tidak menikah, tidak sunnah. Dia tidak melakukan sunnah. Suf, tengok. Rahmatnya Islam. Wa tarahubihi fil julus fil masjid kama jaa fil khabari annal Utsman bin Mad'un
Utsman bin Mad'un ini adalah saudara sepersusuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti datang di dalam sebuah hadis bahwasanya Utsman bin Mad'un datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, innal arda qad daqat bi ila ma tad'una ilaihi nafsi." Ya Rasulullah, bumi ini sempit. Bumi ini sempit. Maknanya saya sudah tak selesa dengan apa-apa yang ada di dunia ini. Ke kiri saya risau, ke kanan saya risau. Ada kan? Ada beberapa, tak tahu orang Malaysia cakapnya apa, orang Indonesia cakapnya sumpek. Yakni kemana-mana hati tak senang. Kita kalau ada problem, kemana-mana hati tak senang. Makan pun rasa bukan tak kenyang, tak sedap. Kenyang iya, tapi tak sedap. Makan apa saja, lidah sama. Saya minum teh tarik, minum es sirup, rasanya macam air kosong semua. Kenapa? Karena ada problem. Itu sering saya lakukan ketika apa? Sering saya lakukan ketika exam. Ketika exam di Agov, sempit dunia itu. Makan apa aja sama. Ketika saya BA, examnya berat. Makan apa aja sama rasanya. Yang penting kenyang dahulu. Utsman bin Mad'un ini cakap pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dunia ini sudah tak selesa untuk saya. Tak tahu saya ini ingin sesuatu yang mana kalau sesuatu itu tak dituruti, saya tak boleh sedap makan apa-apa." Rasulullah tanya, "Anda nak apa? Apa yang Anda inginkan sampai Anda makan pun tak sedap, buat apa-apa pun tak sedap? Anda ini nak ingin apa?" Ada orang mungkin, ada yang wanita itu kalau sedang hamil, dia ingin sesuatu. Kalau itu tak dituruti, apa namanya itu? Menyidam. Ada menyidam. Kalau tak makan ini, tak sedap saya. Macam itu, Utsman bin Mad'un ini macam menyidam sesuatu. Tapi dia ini bukan menyidam. Dia ingin sesuatu yang mana sesuatu itu harus dituruti. Apa itu? Dia ingin menjadi macam Kristen. Dia ingin fokus beribadah kepada Allah dan dia ingin mengkebiri dirinya. Maknanya dunia ini sudah tak selesa dengan saya. Saya tak nak dunia. Saya hanya ingin beribadah. Tuan-tuan tak ada. Puan-puan, ibadahnya, fokus ibadahnya orang Muslim itu bukan seperti itu. Orang Muslim yang berdakwah, ada kan bila-bila orang itu kholwat di rumah saja. Kholwat di rumah, dia tak nak keluar rumah, hanya di rumah sholat, baca Quran. Satunya lagi berdakwah di luar, berdakwah ke sana kemari. Orang yang berdakwah mengajar lebih afdol daripada orang yang hanya beribadah di rumah. Kenapa? Karena ibadah Anda di rumah hanya untuk diri Anda. Sedangkan ketika Anda mengajar di luar, Anda berdakwah di luar, itu untuk diri Anda dan orang lain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tanya Utsman bin Mad'un, "Kenapa Anda ini nak apa?" "Saya ingin fokus beribadah ya Rasulullah. Saya ingin fokus beribadah dan saya ingin mengkebiri diri saya. Saya tak nak menikah. Saya hanya ingin beribadah di jalan. Saya hanya ingin beribadah di masjid sahaja." "Wa madza ta'muruka bihi nafsu?" katanya, "Apa yang jiwamu itu inginkan?" katanya Rasulullah. "Ya Rasulullah, innaha ta'muruni bitarahhub." Wahai Rasulullah, jiwaku itu menyuruh saya agar saya menjadi prize. Maknanya ingin macam prize, ingin untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Rasulullah,
famahlan ya Utsman. Kejap. Anda ini tak paham konsep fokus beribadah kepada Allah. Bukan fokus beribadah kepada Allah, Anda tak menikah, Anda tak bekerja, Anda tak ini, Anda tak itu, Anda hanya beribadah kepada Allah. Itu bukan fokus beribadah kepada Allah. Akan tetapi fokus beribadah kepada Allah, makna tarahub, makna menjadi praise di dalam umatku, makna fokus beribadah di dalam umatku adalah intidorus sholati ba'da sholah. Anda menunggu sholat setelah sholat. Bukan maknanya Anda mengkebiri diri Anda, bukan maknanya Anda tak menikah, karena menikah juga ibadah. Makan kalau Anda niatkan juga ibadah. Semuanya itu boleh jadi ibadah. Kalau memang Anda ingin ibadah yang lebih ekstrim, katanya Rasulullah, sampai Anda dibilang fokus, lakukan tunggu sholat setelah sholat. Maknanya Anda jangan sampai keluar dari masjid kecuali darurat. Setelah sholat duhur, tunggu sholat asar. Sholat asar selesai, tunggu sholat maghrib. Maghrib selesai, tunggu sholat isya. Isya selesai, tunggu sholat subuh. Terus seperti itu sehari-hari. Oh, ini sangat susah sekali, sangat susah sekali. Wa fi riwayatin ukhra annahu tuwfiya, di dalam riwayat yang lain, hadis ini juga, tapi di dalam riwayat yang lain diriwayatkan bahwasanya Utsman bin Mad'un ini anaknya meninggal. Setelah anaknya meninggal, dia itu berkesan di dalam jiwanya. Ya Allah, anak saya meninggal. Sudahlah, mungkin saya ini kurang beribadah kepada. Ada kan macam itu kan, orang-orang kalau terkena musibah, terkena apa, dia kira dirinya kurang beribadah. Akhirnya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi caranya salah. Caranya Utsman bin Mad'un, setelah anaknya meninggal, dia menutup diri di rumah, dia tidak mau ke masjid, dia tutup diri, dia masuk bilik, dia kunci bilik. Di dalam biliknya dia buat mihrab. Apa mihrab itu yang imam itu loh? Apa namanya? Mihrab sini kan? Dia letak mihrab, sudah. Dia di dalam mihrabnya, di dalam rumahnya, di dalam biliknya dia buat mihrab, dia buat ibadah. Sebelum anaknya meninggal, Utsman bin Mad'un ini selalu sholat 5 waktu di masjid. Tapi setelah anaknya meninggal, tidak pernah sholat lagi di masjid. Sudah di rumah, hanya beribadah. Ketika sholat Rasulullah cari. Loh, saya kok tak pernah tengok saudara sepersusuan saya, Utsman bin Mad'un, kemana? Wa tarakal masjidah fatafaqqadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'ahu. Rasul tanya, mana Utsman bin Mad'un ini? Kok tak pernah tampak lagi? Apa katanya para sahabat? Sejak anaknya meninggal, dia di rumah mengunci pintu, mengunci dirinya di biliknya, dia bangun mihrab, dia hanya beribadah. Rasulullah langsung esok panggil Utsman bin Mad'un, bilang Rasulullah nak berjumpa. Rasulullah nak berjumpa. Setelah Utsman bin Mad'un itu datang, Rasulullah berkata, faqala ya Utsman, awa alimta annallaha qad harrama ala ummatir ruhbaniyah. Wahai Utsman, engkau tak tahukah Allah itu mengharamkan atas umatku berbuat macam ini, menjadi rahib, menjadi prais, maknanya dikebiri, tak nak keluar rumah, tak nak bertemu orang, hanya di kamar saja, hanya di bilik saja, kunci, tak nak bertemu orang. Allah tak suka hal-hal macam itu di dalam umatku. Wa anna rohbaniyata ummati al-julusa fil masajid. Anda jangan tiru orang-orang Kristen yang dulu. Ini adalah perbuatan orang-orang Kristen. Kalau memang Anda nak fokus beribadah, duduklah di masjid. Anda tak boleh kunci diri Anda dari orang. Kalau Anda di masjid, Anda akan tengok banyak orang, Anda akan bertemu banyak orang.
Kalau Anda bertemu banyak orang, Anda akan senang. Kalau Anda senang, Anda tidak akan ingat anak Anda terus. Anda boleh, sekarang kan cakapnya move on. Cakapnya apa? Move on. Kalau dia putus dengan makwonya, cakapnya apa? Move on. Kalau ada kalau anaknya meninggal, Anda tak boleh teringat-ingat terus. Anda kena move on. Kalau Anda terus teringat, Anda terus menangis, Anda macam tidak ridho kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau ambil anakmu? Kenapa engkau ambil anakku? Engkau tak boleh ambil anakku. Bukankah aku ini Tuhan? Bukankah aku ini Tuhan? Aku boleh buat apa yang aku suka. Aku boleh buat apa yang aku suka. Agar tidak terjadi, karena kalau engkau dibilik terus, akan ada possibility Anda menjadi tidak ridho kepada Allah. Anda kena di masjid. Anda tengok banyak orang, agar Anda boleh ridho dengan takdir Allah. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, tarkul ghibah ahabbu ilaika am sholah al-furaqah. Ya Rasulullah, meninggalkan ghibah lebih engkau sukai apakah sholat 1000 rakaat? Apa katanya Rasulullah? Meninggalkan ghibah lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Apa hubungannya Habib masalah ini dengan meninggalkan ghibah? Iya, karena ketika kita ke masjid, di awal dikatakan ketika kita di masjid, kita tidak akan menghibah. Maknanya ketika kita masuk masjid, possibility untuk ghibah semakin kecil. Ketika possibility semakin kecil, kita dianggap meninggalkan ghibah. Ketika kita meninggalkan ghibah, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Intinya, menunggu sholat lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Tengok rahmatnya Islam. Kenapa? Karena dengan masuk masjid dan menunggu sholat, Anda akan meninggalkan ghibah. Dan meninggalkan ghibah pahalanya lebih besar daripada sholat 1000 rakaat. Ini buat kaidah, puan-puan. Pahala meninggalkan sesuatu yang haram lebih besar daripada pahala melakukan sesuatu yang wajib. Karena itu, pahala meninggalkan ghibah lebih besar daripada pahala melakukan sholat. Karena melakukan ghibah adalah meninggalkan ghibah adalah meninggalkan yang haram. Sholat 1000 rakaat adalah sesuatu yang sunnah. Dan pahala meninggalkan keharaman lebih besar daripada melakukan kewajiban atau kesunahan. Sampai sini ada yang tanya? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai sini. Insya Allah minggu ketemuan yang akan datang, kita akan masuk niat yang ke-6, yaitu niat i'tikaf, dan semoga